Polisi tangkap seorang ibu penjual anak kandungnya ke pria hidung belang untuk membeli narkoba. Presiden Joko Widodo tinjau banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Ribu personil Garda Nasional dikerahkan jelang pelantikan Joe Biden Rabu mendatang. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi juga kami akan hadirkan informasi penting lain bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kami awali iNews Pagi hari ini dari ibu kota. Tawuran 2 kelompok warga kembali terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Senin petang. Polisi terpaksa menembakkan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Ruko 3 lantai di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, Senin sore terbakar. Ya, seorang karyawan sempat terjebak di lantai 3 sebelum akhirnya melompat ke atap ruko di sebelahnya. Ruko 3 lantai tempat produksi bahan akrilik di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, ludes terbakar. Sulitnya akses masuk ke dalam ruko membuat proses pemadaman sedikit terhambat. Seorang karyawan sempat terjebak di lantai 3, namun akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke atap ruko di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan setelah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Unjuk rasa mahasiswa di halaman kantor DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ricuh setelah salah seorang mahasiswa tertabrak kendaraan yang dikemudikan seorang anggota DPRD Bima. Baku pukul antara mahasiswa dan seorang anggota DPRD nyaris terjadi. Ini tugas negara. Tugas negara. Saya DPR, tugas negara, saya datang ke kantor. Saya tugas negara, saya datang ke kantor. Tak terima dengan sikap seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, seorang mahasiswa yang berunjuk rasa ini emosi dan melampiaskan amarahnya di halaman kantor DPRD Kabupaten Bima pada Senin siang. Kericuan ini terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa menuntut Badan Kehormatan DPRD Bima untuk memeriksa seorang anggota DPRD dari fraksi Gerindra yang terlibat dalam kasus korupsi dana pendidikan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat. Suasana kembali normal setelah pihak keamanan menenangkan kedua pihak. Polisi menangkap seorang ibu di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara yang tega menjual anak kandungnya ke pria hidung belang. Ironisnya, pelaku menjual anaknya untuk membeli narkoba. Anggota Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek sebuah kamar hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Di dalam kamar, polisi menemukan seorang anak perempuan berusia 16 tahun tanpa busana yang tengah menunggu pria hidung belang. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata dijual oleh ibu kandungnya berinisial ASN alias Nona. Polisi juga berhasil menangkap ibu korban saat berada di parkiran hotel saat tengah menunggu anaknya. Diketahui ASN telah menjual anaknya sebanyak 2 kali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000 yang kemudian digunakan untuk membeli narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering dan uang tunai sebesar Rp350.000. Adanya seorang ibu menjual atau manfaatkan anaknya untuk
menjajakan jasa seksual kepada pria hidung belang, dan setelah itu kami mengamankan 1 orang, dan memang benar tersangka yang kami amankan ini adalah ibu kandungnya sendiri. Hingga kini polisi masih menyelidiki pria hidung belang yang melakukan pemesanan terhadap gadis di bawah umur tersebut. Polisi menjerat ibu korban dengan undang-undang tentang perdagangan manusia dengan hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Ya, Zila masih ingat nggak ada penemuan mayat anak di dalam kardus beberapa waktu lalu? Iya. Ya, dan kali ini identitas dari mayat bocah perempuan yang ditemukan ini sampai sekarang, yang ditemukan di perkebunan teh di Subang ini sampai sekarang masih belum ketahuan juga nih, Zila. Benar gini, karena memang polisi juga masih terus mengidentifikasi begitu, mencoba dan mencari tahu juga pelaku yang membuang jasad korban itu. Karena polisi menduga korban ini mengalami kekerasan seksual dan meminta warga yang kehilangan buah hatinya ini untuk melapor ke pihak berwajib. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti selain memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap kasus penemuan jasad bocah perempuan di Subang, Jawa Barat. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Hasil visum sementara, korban mengalami pecah tengkorak kepala bagian belakang atas dan diduga mengalami kekerasan seksual. Untuk perkembangan masih dalam proses penyelidikan, sementara masih menunggu hasil otopsi dari korban sendiri, dan identitas korban juga masih belum kita ketahui. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anak perempuan usia kurang dari 7 tahun, rambut sebahu, bisa menghubungi Polres Subang. Minggu petang, jasad bocah perempuan diperkirakan berusia 6 hingga 7 tahun ditemukan warga di Jalan Raya Subang, Bandung, Kampung Sarireja, Desa Curug Rendeng, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada Minggu petang. Korban terbungkus kardus mie instan dan karung di area perkebunan teh. Korban diperkirakan meninggal sudah lebih dari 2 hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Tak butuh waktu lama, kawanan pencuri sepeda motor gasak 2 motor sekaligus. Ya, aksi kawanan curanmor itu terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di garasi rumah korban. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku curanmor diduga berjumlah 4 orang masuk ke dalam garasi rumah dengan cara merusak gembok bagian pagar. Kemudian ambil sepeda motor korban dengan merusak kunci stang sepeda motor. Kurang dari 1 menit, para pelaku berhasil membawa kabur 2 sepeda motor yang terparkir di dalam garasi di kawasan Pahoman, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Kalau kita posisinya lagi tidur. Lagi tidur ya? Emang yang diambil motor apa Mas yang berhasil diambil Mas? Yang posisinya dia tuh mau ambil ini, cuma dia nggak bisa. Jadi dia ngambil Bit 2. Oh, Bit 2 ya. Korban berharap polisi dapat segera menangkap para pelakunya. Pasalnya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, aksi pencurian sepeda motor seperti ini sudah lebih dari 3 kali terjadi di area sekitar. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Nah, Gede melihat pencurian ini sebenarnya bingung juga ya, karena sebenarnya CCTV ini nggak membuat pencuri ini takut gitu ya. Ini sudah tertangkap seperti ini. Sebenarnya ada antisipasi yang bisa dilakukan, contohnya bisa menambahkan keamanan di kunci di bagian roda motor atau di bagian cakram motornya bisa digembok begitu. Ini cukup membuat pencuri putus asa gitu ketika tidak bisa kesulitan melepas ya itu. untuk membawa motor ya. Dan pemirsa, berikutnya informasi seputar penyelundupan ribuan ekor burung berbagai jenis digagalkan petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku mengaku telah 2 kali menyelundupkan satwa ke Pulau Jawa melalui jalur penyeberangan Bakauheni. Puluhan keranjang berisikan ribuan ekor burung dalam sebuah minibus tertangkap tanpa dilengkapi dokumen persyaratan. Berbagai jenis burung asal Pekanbaru Riau ini rencananya akan diselundupkan ke Semarang, Jawa Tengah. Petugas berhasil tangkap pelaku saat melintas di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung.
Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas kebersihan dan petugas Balai Karantina Pertanian Bakahuni membawa barang bukti kendaraan bersama dengan ribuan ekor burung ke kantor KSKP Bakahuni. Terdapat 60 keranjang yang berisikan 1.722 ekor burung berbagai jenis. Dari pengakuan kedua pelaku, upah yang didapat keduanya sekali jalan yakni Rp600.000 dan ini yang kedua kalinya. Dari Pekanbaru menuju Semarang. Ini kita dapat lihat mengamankan sebanyak 60 box burung berbagai jenis dan 4 kardus ya. Dengan jumlah total burung yang kita amankan sebanyak 1.722 ekor dari berbagai jenis. Kedua pelaku terancam dan terjerat Undang-Undang Karantina Nomor 5 Tahun 1990 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, denda Rp100 juta. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Puluhan ton bahan peledak bom ikan diamankan tim gabungan Ditpol Air Korpolairut Polri di kawasan Pergudangan Surabaya, Jawa Timur. Ya, 2 orang itu kini telah ditetapkan dan sebagai tersangka. Aparat Direktorat Kepolisian Air dan Udara, Kepolisian Daerah Jawa Timur mengamankan 1.000 karung berisi potasium kloret sebanyak 25 ton dari sebuah gudang di kawasan Pergudangan Margomulyo, Surabaya. 2 orang yang berperan sebagai perakit dan penjual ditahan dan ditetapkan tersangka. Penangkapan 2 tersangka ini merupakan hasil dari pengembangan rumah produksi bom ikan di Bangkalan, Madura. Sampai saat ini penyelidikan dari penyidik itu semuanya dipakai untuk bom ikan. Ya, sampai saat ini mereka gunakan khusus untuk bom ikan. Selama ini yang pesanannya dari daerah mana aja, Dan? Khususnya dari Makassar, ya, wilayah timur. Makassar. Ya, jadi wilayah timur yang paling utama daerah Sulawesi Selatan. Bahaya pemakaian bom ikan dapat merusak terumbu karang, spesies ikan maupun biota laut lainnya. 1 buah bom ikan memiliki daya ledak radius 50 meter persegi dan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan seluas kurang lebih 800 hektar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, artis Gisela Anastasia kembali memenuhi kewajibannya untuk wajib lapor terkait kasus pornografi yang menjeratnya ke Polda Metro Jaya. Gisela dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Senin pagi sekitar pukul 9.30, artis Gisela Anastasia atau Gisel datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani wajib lapor atas kasus pornografi yang menjeratnya. Hingga saat ini Gisel mengaku masih akan mengikuti tiap proses hukum dan belum mengetahui sampai kapan akan menjalani wajib lapor. Kepada wartawan, Gisel hanya mengutarakan rasa syukurnya karena tidak ditahan. Masih seperti biasa, sayang. Masih seperti biasa, wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Ini kan hari Senin, jadi kita datang. Udah selesai. Kira-kira sampai berapa kali sih? Nggak tahu, sama-sama nggak tahunya. Kita ngikutin prosedur aja. Nanti sampai ini berikutnya ya. Rekan Gisel, Michael Yokinobu yang juga tersangka kasus video porno juga tidak ditahan. Nobu dijadwalkan hadir untuk memenuhi wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Vicky Rian, Sutrisno Andristiawan, iNews melaporkan. Kasus video susila artis Gisela Anastasia menggegerkan publik pada November 2020 lalu. Ya, pada kasus tersebut, Gisel dan Michael Yukinobu de Freitas ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani wajib lapor. Video susila berdurasi 19 detik beredar di media sosial November 2020 lalu. Salah satu pemeran dalam video tersebut disebut-sebut mirip penyanyi Gisel Anastasia atau Gisel. Polisi kemudian memanggil Gisel untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Usai diperiksa, Gisel enggan berkomentar kepada wartawan terkait video tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan setelah polisi menangkap 2 tersangka penyebar video. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Namun,
Namun, polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara menurut pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan video syur mirip artis Giselle bukanlah hasil rekayasa digital. Setelah sempat membantah, Giselle pun akhirnya buka suara dan mengakui jika video yang beredar luas di masyarakat merupakan dirinya. Video direkam di salah satu kamar hotel di Medan pada 2017 lalu. Polisi pun kemudian menetapkan Giselle dan Michael Yokinobo de Vretes sebagai tersangka dalam kasus video asusila ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu artis Vanessa Angel menyambut gembira setelah dinyatakan bebas dari lapas perempuan kelas 2A Jakarta Pondok Bambu Jakarta Timur. Vanessa sebelumnya sempat menjalani masa asimilasi COVID-19 dan menjalani masa tahanan di rumah setelah terjerat kasus narkoba. Vanessa Angel mendatangi Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2 Jakarta yang berada di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Vanessa datang untuk mengambil surat keterangan bebas dari lapas. Didampingi sang suami, Vanessa Angel menyatakan senang dapat menghirup udara bebas. Ia berencana melanjutkan kegiatan sebagai seorang ibu dan karir artisnya setelah dinyatakan bebas. Udah boleh ya, udah mulai bisa syuting lagi sih. Kemarin kan belum bisa syuting, cuma bisa kerja di rumah aja, endorsean segala macam. Sekarang udah bisa syuting lagi, udah bisa. Kasih ya semua. Vanessa Angel sebelumnya terjerat kasus narkoba dan divonis 3 bulan penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 6 desa di Kabupaten Majene terisolasi akibat jalan tertimbun longsor. iNews Pagi segera kembali usai jeda berikut ini.